Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ada dua golongan manusia yang sulit dinasehati. Boleh dikatakan atos, keras. Yang pertama adalah orang yang ketagihan judi slot. Wah, ini sulit dinasehati. Sekalipun harta bendanya itu mawut-mawut, habis semuanya. Sulit. Makanya pemerintah lagi hari ini menggalakkan penghapusan judi online, apapun bentuknya. Ya buktinya banyak ASN yang terjerat kasus tersebut. Wah, ini yang pertama, judi online. Cuma kalau judi online itu yang dirugikan dirinya sendiri ya. Harta bendanya habis untuk ya penasaran, rasa penasaran. Besok main lagi lah untuk mengembalikan modal, ternyata tambah dalam dan dalam. Hanya fata morgana yang didapat, tidak ada kenyataannya, realitanya tidak ada. Yang kedua adalah muhibinnya para kabib ini. Ini sulit sekali dinasehati. Justru kalau dinasehati baik-baik, mereka selalu berdalih ke sana kemari, bahkan tidak segan-segannya mengancam-ngancam dengan alasan kualat lah, berani dengan dzurriyyah Rasul, ente sudah menyimpang dari ajaran Islam lah, macam-macam. Tetapi ya itu, sampai harta bendanya itu ya hancur. Yang dulunya punya rumah, tidak punya rumah karena disita bank. Yang dulunya pengusaha, usahanya bangkrut. Ini fakta, banyak sekali kasus-kasus muhibin yang sangkik tangasupnya kepada seorang kabib, apapun yang diminta itu pasti diberikan. Kalau perlu nyawanya diberikan. Istrinya yang cantik saja diminta diberikan. Apalagi kalau hanya sekedar nyawa. Nah, ini sulit disembuhkan. Tentunya ini karena faktor doktrin yang selalu ditanamkan oleh para kabib ke otak para muhibinnya yang kholidini, yang otaknya itu masih kosong, yang hatinya itu masih kosong dari referensi ilmu, dari ilmu tentunya. Nah ini loh, pentingnya kita mencari ilmu di sini, biar ada pembanding untuk memilah dan memilih, untuk menentukan sikap. Coba kalau kita itu bodoh, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang hak, mana yang harus diikuti, mana yang tidak harus diikuti. Ya contoh logikanya begini, seumpama ada seorang muhibin ya, punya anak dan istri. Anak dan istri adalah tanggung jawab, memberikan nafkah lahir dan batin. Ini suatu ketika diminta Habib, padahal anaknya butuh biaya sekolah umpamanya. Ini akan diberikan kepada kabib yang minta itu. Ini akal warasnya hilang. Dengan dalih supaya mendapatkan keberkahan, supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Doktrin mereka, siapa yang memberi akan dilipat gandakan pahalanya. Bahasa dilipat gandakan itu hak prerogatif Allah. Jadi kita jangan pernah, boleh berharap, cuma kalau apa itu? Ibaratnya memastikan itu ya susah. Ya, kita memberi tangan kanan, tangan kiri kita seakan-akan tidak tahu. Ya udah los saja. Dan insya Allah dari los kita itulah muncullah welas asih Gusti, sehingga ada pelipat gandaan. Ada rezeki min haitsu la yahtasib. Menurut analisa kami seperti itu. Jadi kalau ada tendensi macam-macam memberi kepada kabib, terus tendensinya itu biar mendapatkan berkah, justru kalian tidak akan mendapatkan berkah. Akan jauh berkah itu.
Karena sama saja mendikte Tuhan. Wong Tuhan maha segala-galanya, oh kalian dikte, kan tidak pas. Itu bertentangan. Justru akan menimbulkan kemurkaan Tuhan, kan itu. Tidak bisa. Makanya banyak sekali ya muhibin itu sulit itu dibilangin, dinasehati secara baik-baik sulit. Sampai yang punya rumahnya amblas, yang punya usaha di beberapa titik juga amblas. Ya karena ada doktrin yang masif masuk ke dalam otaknya, terus ada gambaran-gambaran yang menyenangkan tentunya. Tetapi semuanya itu fata morgana. Tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada kenyataannya. Hanya diiming-imingi saja. Dan menurut kami, apa yang didoktrikan Habib kepada para muhibin itu sangat jauh dari kata berkah. Karena ada kelicikan. Tidak ada ketulusan yang ada di dalam hatinya. Isinya itu kelicikan-kelicikan supaya para muhibin itu miskin, gimana caranya. Nah, makanya mereka itu, wah butuh apa-apa datang, terus menyebutkan nominal, sekian. Nah ini loh yang harus kita perhatikan. Kita sebagai bangsa yang merdeka, otak kita juga harus merdeka dong. Jangan maulah, wong saudara bukan, sanak bukan, datang ke rumah kita dengan dalih cucu Nabi. Semua tidak dikasih mencak-mencak mendoakan hidup inti tidak berkah, kualat, dan su'ul khotimah. Ini macam apa? Padahal anak istri kita butuh biaya besar. Saudara kita, tetangga kita butuh. Ada yang membutuhkan. Terus kita mau memicingkan istri, anak, saudara kita, tetangga kita yang ada di kanan kiri kita. Terus kita memberikan sesuatu kepada orang yang di situ bukan saudara kita. Ini kan lucu, secara logika ini tidak masuk. Makanya sangat jauh dari keberkahan. Karena pada saat kita terlalu fokus ya kepada seorang Habib, nah kita akan meniadakan yang lainnya. Bahkan keluarga kita akan kita korbankan. Tetangga kita yang harus kita muliakan, ya kita tinggalkan. Nah ini loh. Makanya kami mengatakan sangat jauh dari keberkahan. Silahkan di cross check siapa orang yang di situ itu sama Habib, ta'asubnya, fanatik butanya itu luar biasa. Apa-apa diberikan. Pasti hari ini akan rugi biasanya. Kebanyakan itu rugi. Dari segi usahanya, segi apapun itu pasti ada penurunan. Lah bukan keberkahan. Ziyadatul khairnya itu mohon maaf tidak ada. Nyaris tidak ada. Kurang lebihnya seperti itu. Itulah dua orang yang sulit dinasehati. Yang pertama adalah orang yang kecanduan judi online, ngeslot. Yang kedua adalah orang yang ta'asub fanatik buta kepada Habib. Islam tidak pernah mengajarkan fanatik buta, bahkan melarang. Tidak boleh kita ta'asub kepada siapapun. Fanatik buta tidak boleh. Itulah dua orang yang sulit dinasihati, keras hatinya, keras kepalanya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.